Kalau kita bicara soal sutradara yang berhasil menyatukan humor absurd, karakter rusak, tapi tetap punya hati, satu nama yang langsung muncul dalam kepala kita. Ya, dia adalah James Gunn. Sebelum memimpin DC, Gunn sudah dikenal lewat trilogi Guardians of the Galaxy di MCU. Film itu bukan hanya sukses besar, tapi juga menunjukkan bagaimana karakter yang dianggap remeh bisa menjadi ikon global. Setelah keluar dari Marvel, Gunn direkrut Warner Bros. Dan dikasih proyek yang dianggap mustahil. Itu adalah The Suicide Squad. Dan hasilnya, yap, DC kembali dapat identitasnya. Berani, lucu, brutal, tapi punya arah yang jelas. Sejak saat itu, Gunn resmi jadi kepala DC Studios bersama Peter Safran. Dia mulai membangun ulang dunia DC dari nol. Dari film, series, sampai animasi. Semua dirancang buat nyambung satu sama lain. Jadi, apa aja yang sudah James Gunn kerjakan buat membangkitkan DC? Hello, Seven Generations here, dan inilah 7 hal yang jadi fondasi kebangkitan DC di era James Gunn. Hey everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studios. 1. The Suicide Squad. Film pertama Gunn di DC ini menjadi sebuah titik balik yang besar. The Suicide Squad bukan sekedar reboot, tapi merupakan sebuah reinterpretasi total. Alih-alih memakai gaya gelap dan serius seperti versi 2016, Gunn membuat film tersebut menjadi lebih berwarna, nyeleneh, tapi tetap brutal. Dia kasih ruang buat karakter-karakter aneh seperti Polka Dot Man, King Shark, even Weasel. Contohnya Polka Dot Man, ini orang cuma cowok depresi pakai kostum aneh dengan warna polka dot, terus kekuatannya bisa nembakin titik-titik polka dot dari tubuhnya. Kalau sampai tersentuh targetnya akan tewas. Awalnya sih dia cuma kelihatan lucu dan aneh, tapi seiring cerita berjalanan kita mulai tahu traumanya si doi gimana, yang awalnya sekedar karakter candaan tetapi bisa mencuri spotlight. Seperti scene dimana dia bilang, "I am a superhero," dan dia tewas. Terus kita jadi sadar, James Gunn membuat kita peduli sama karakter yang awalnya kita ketawain di balik tragedi. Ada juga King Shark, monster hiu yang cuma bisa ngomong sepatah dua kata, rada lemot dengan kelakuan mirip bocil, tapi sekalinya nyicipin darah, dia bakalan beringas dan bisa makan orang. Terus ada Weasel, ini musang mungkin karakter paling aneh dan gak ada motivasi yang jelas. Dia cuma makhluk berbulu setengah gila yang kelihatannya bahkan gak sadar kenapa dirinya bisa ikut dalam misi bunuh diri. Ngobrol gak bisa, cuman teriak-teriak nggak jelas, tapi dia malah survive. Dan karakternya tetap kepake di project James Gunn yang lain. The Suicide Squad merupakan film tentang para villain dan anti-hero, sekumpulan orang rusak dan makhluk aneh. Dengan tiap individu mempunyai alasan tersendiri dalam menjalankan misi. Dan mereka sadar bahwa mereka nggak akan pernah jadi pahlawan besar, meskipun sudah melakukan hal yang benar. If you cough without covering your mouth. Harley, those last three aren't things. 2. Peacemaker. Series ini awalnya tidak terlalu diperhitungkan. Setelah karakternya muncul dalam The Suicide Squad, banyak yang menganggap Peacemaker hanyalah tokoh sampingan tanpa masa depan. Tapi di tangan James Gunn, karakter ini berubah total. Ia berhasil membuktikan kalau tokoh yang tampak konyol dan menjengkelkan pun bisa punya kedalaman dan sisi emosional yang kuat. Cerita ini dimulai setelah misi Corto Maltese. Peacemaker baru sembuh dari luka parah dan kembali direkrut oleh operasi rahasia bernama Project Butterfly. Di sini James Gunn menunjukkan kemampuannya membangun tim dengan karakter yang berbeda-beda tapi saling melengkapi. Ada Leota Adebayo, anak dari Amanda Waller ini berbeda dengan ibunya yang licik. Adebayo cenderung transparan dan jujur, yang justru membantunya membangun hubungan baik dengan Peacemaker dalam tim. Ada juga Emilia Harcourt, agen profesional Argus yang disiplin dan selalu fokus pada misi. Kelak Harcourt akan menjadi love interest-nya Peacemaker. Kemudian ada John Economos. Economos adalah teknisi atau agen dukungan yang tampak canggung dan juga pengecut. Tetapi saat momen penting datang, Economos berperan nyata untuk kelangsungan misi dan tim. Dan tentu saja ada Vigilante. Rekan Peacemaker yang nampak ceria dan polos, tapi sesungguhnya dia adalah seorang vigilante sejati. Dia tidak ragu membunuh orang yang dianggapnya penjahat. Dia mengagumi Peacemaker seperti sosok seorang kakak. Bertindak impulsif dan sering memakai kekerasan tanpa kompromi. Sifatnya bikin momen tegang dan sekaligus gelap. Karena di balik senyumannya ada orang yang percaya bahwa hukuman mati bagi para penjahat bisa dibenarkan. What other choice do we have besides killing this veterinarian, this nurse, and this male? Kehebatan James Gunn bukan hanya pada cara menulis karakter, tapi juga dalam menciptakan keseimbangan antara humor, aksi, dan drama tanpa kehilangan arah cerita. Ia tahu kapan harus buat penonton tertawa dan kapan harus buat penonton untuk berpikir. Tiap karakter mempunyai fungsi yang jelas, bukan hanya sekedar pelengkap. Yang paling menarik adalah bagaimana James Gunn mengolah Peacemaker sendiri. Ia bukan pahlawan sempurna, tapi seorang yang berjuang dengan masa lalunya, terutama hubungannya dengan ayahnya yang rasis dan manipulatif. Alih-alih menjadikan kisah ini sekedar aksi penuh ledakan, Gunn menjadikannya perjalanan pribadi tentang rasa bersalah, perubahan, dan pencarian arti damai yang sesungguhnya. Hasilnya, Peacemaker sukses besar bukan hanya secara kritik, tapi juga menjadi bukti bahwa James Gunn bisa membawa pendekatannya yang khas karakter aneh, humor gelap, dan cerita yang menyentuh ke dunia DC.
Kesuksesan itu jadi alasan utama kenapa Peacemaker mendapatkan season kedua dan kenapa Warner Bros. Memberi James Gunn kepercayaan penuh untuk memimpin era baru DC. No matter how many people I have to kill to get it. Oh, Peacemaker! Yes. You're that racist superhero! 3. Creature Commandos. Setelah sukses dengan Peacemaker, James Gunn melanjutkan langkahnya dengan sesuatu yang berbeda. Sebuah serial animasi berjudul Creature Commandos. Proyek ini menjadi pembuka resmi untuk semesta baru DC di bawah arahan James Gunn. Sekaligus bukti bahwa dia berani mengambil resiko dengan menghadirkan karakter-karakter yang tidak populer. Creature Commandos berpusat pada sekelompok makhluk tidak biasa yang bekerja di bawah perintah pemerintah, menjalankan misi-misi berbahaya. Tim ini berisi karakter seperti Rick Flag Sr., The Bright, Nina Mazurski, Frankenstein, Weasel, si musang hutan yang sebelumnya sudah muncul di The Suicide Squad, dan tentu saja karakter favorit saya, Dr. Phosphorus. James Gunn tidak sekedar membuat cerita tentang monster, tapi menjadikan mereka simbol dari pahlawan yang tidak terlihat. Orang-orang buangan yang dipaksa menjalankan misi, meski mereka tidak akan pernah dianggap sebagai pahlawan. Yang menarik dari proyek ini adalah bagaimana Gunn menggabungkan dunia animasi dan live action. Beberapa karakter dalam Creature Commandos nantinya akan muncul di versi live action dan diperankan langsung oleh aktor yang sama yang menjadi pengisi suara di animasinya. Seperti Rick Flag Sr. yang saat ini sudah muncul di series Peacemaker Season 2. Ini merupakan langkah yang jarang dilakukan dan menunjukkan betapa seriusnya Gunn dalam membangun kontinuitas yang konsisten di semesta barunya. Secara gaya, Creature Commandos masih membawa ciri khasnya Gunn, gabungan antara humor gelap, dialog cepat, dan karakter-karakter yang punya latar emosional yang kuat. Ia tidak pernah hanya membuat tentang makna menjadi manusia, bahkan jika karakternya bukan manusia sama sekali. Lewat proyek ini, James Gunn membuktikan kalau dia bukan hanya sekedar sutradara film aksi, tapi juga seorang perancang dunia yang tahu cara memperkenalkan semesta baru dengan cara yang menyenangkan. Creature Commandos jadi langkah awal yang menandakan arah baru DC, lebih berani, lebih terarah, dan tetap punya hati di balik segala kekacauan yang terjadi. I'm a freaking skeleton. It looks like I'm smiling even when I'm not. 4. Kebangkitan Superman dan munculnya Justice Gang. Selama bertahun-tahun, karakter Superman seringkali menjadi bahan perdebatan di kalangan fans. Banyak yang merasa bahwa versi sebelumnya, terutama di era Zack Snyder, terlalu serius dan penuh tekanan emosional. Superman digambarkan sebagai sosok yang kehilangan jati dirinya sebagai simbol harapan. Meski sebagian penonton menyukai pendekatan yang lebih serius, banyak pula yang merindukan Superman yang hangat, optimis, dan penuh inspirasi, seperti yang seharusnya menjadi makna dari simbol S di dadanya. Dan disinilah James Gunn mengambil alih. Melalui Superman 2025, Gunn berusaha menghidupkan kembali semangat klasik The Man of Steel dengan gaya penceritaan yang ringan namun tetap bermakna. Ia memperlihatkan sosok Clark Kent yang berusaha menyeimbangkan kehidupannya antara menjadi jurnalis biasa dan seorang pahlawan super. Dari sisi produksi, Gunn mengambil referensi kuat dari komik modern, misalnya All Star Superman, dan memilih pendekatan visual yang lebih cerah. Lokasi syuting yang ambisius dan pilihan sinematografi menunjukkan bahwa Gunn membangun skala besar tanpa kehilangan fokus pada karakter. Superman versi James Gunn bukan sekedar tokoh kuat dengan kekuatan luar biasa, tetapi manusia dengan hati yang rapuh dan niat yang tulus untuk melakukan hal yang benar. Superman kali ini diperankan oleh David Corenswet, dan sejak awal Gunn menegaskan bahwa film ini bukan sekadar reboot, melainkan fondasi utama dari dunia baru DC Universe. Ceritanya menggambarkan bagaimana Superman berjuang untuk menjadi simbol harapan di dunia yang semakin sinis terhadap keberadaan pahlawan super. Musuh utamanya adalah Lex Luthor, diperankan oleh Nicholas Hoult yang tampil lebih karismatik namun berbahaya. Lex Luthor bersekongkol dengan The Engineer yang merupakan bawahannya sekaligus ilmuwan jenius yang menggunakan teknologi canggih untuk melawan kekuatan Superman. Kehadiran The Engineer juga menjadi jembatan yang merujuk pada sebuah tim bernama The Authority yang akan muncul di masa depan DC Universe. Namun kekuatan utama film ini tidak hanya terletak pada Superman dan musuh-musuhnya, melainkan pada kemunculan tim pahlawan baru yang disebut Justice Gang. Mereka terdiri dari Guy Gardner, seorang Green Lantern, Hawkgirl, dan Mr. Terrific. 3 karakter dengan kepribadian dan cara berpikir yang sangat berbeda, namun disatukan oleh satu tujuan yang sama, yaitu menjaga keadilan. Dan di penghujung film muncullah Metamorpho, manusia batu yang dapat mengubah tubuhnya menjadi berbagai material. Awalnya, Guy Gardner menolak kehadirannya karena merasa Metamorpho tidak pantas bergabung dengan tim. Namun setelah mendengar Metamorpho berkata bahwa Justice Gang adalah nama yang keren, Guy akhirnya tertawa kecil dan mengizinkannya bergabung. Momen sederhana ini justru menjadi simbol penting bahwa dalam universe DC ciptaan James Gunn, hal kecil dan sepele bisa menjadi awal dari persahabatan dan harapan baru. Film Superman bukan hanya tentang kebangkitan The Man of Steel, tetapi juga kebangkitan arah DC Universe itu sendiri. Melalui cerita yang lebih manusiawi, penuh warna dan penuh makna, James Gunn menunjukkan bahwa harapan belum mati dan Superman kembali menjadi simbol harapan itu. I'm as human as anyone. 5. Supergirl dan awal Cosmic DC Universe.
Setelah berhasil mengenalkan sosok Superman yang baru, penonton kembali dikejutkan dengan kemunculan sosok lain dari keluarga Krypton. Di penghujung film Superman 2025, Supergirl muncul di hadapan sepupunya dalam keadaan mabuk setelah berpesta di planet dengan matahari merah. Ia datang bukan untuk menantang, melainkan untuk mengambil kembali anjing peliharaannya, yaitu Krypto, yang selama ini diasuh oleh Superman. Momen sederhana itu terasa lucu tapi punya makna besar. Supergirl tampil dengan kepribadian yang berbeda jauh dari sepupunya. Jika Superman adalah harapan dan kendali diri, maka Supergirl yang diperankan oleh Emilia Clarke mencerminkan sisi Krypton yang lebih keras, lebih emosional, dan tidak terbiasa dengan kelembutan dunia manusia. James Gunn sendiri menjelaskan bahwa Kara yang telah hidup jauh dari bumi tumbuh di lingkungan yang keras dan mengalami kehilangan yang jauh lebih berat dibandingkan Clark. Maka wajar jika karakternya terlihat lebih sinis dan penuh kemarahan, seolah menolak untuk menjadi pahlawan seperti Superman. Namun hal tersebut yang menjadi daya tarik untuk film Supergirl terbentuk. Judul resminya kini hanya Supergirl, setelah Gunn memutuskan untuk melepas subtitle Woman of Tomorrow. Film ini akan menjadi proyek besar kedua di DCU setelah Superman, dan digadang-gadang akan membawa semesta DC keluar dari batas bumi, menuju petualangan antara galaksi. Ceritanya diadaptasi dari komik karya Tom King, yang menceritakan petualangan Kara melintasi galaksi bersama seorang gadis kecil yang ingin membalas dendam atas kematian orang tuanya. Dalam petualangan tersebut, Kara dihadapkan pada konflik moral dan kekerasan luar angkasa yang tak terhindarkan. Main villainnya adalah Crime of the Yellow Hill, seorang pembunuh berdarah dingin yang menjadi simbol dari kebrutalan semesta. Selain itu, film ini juga dikabarkan akan menampilkan Lobo dalam peran cameo, memberikan kita petunjuk ke arah proyek besar DC di masa depan. James Gunn menggambarkan film Supergirl ini bukan sekedar kisah mengenai superhero wanita, tapi tentang perbedaan cara dua Kryptonian menghadapi dunia. Superman memilih jalan idealisme dan empati, sementara Supergirl memilih jalan realitas dan kemarahan. Dua karakter ini mencerminkan dua sisi yang saling melengkapi, cahaya dan bayangan, harapan dan dendam. Kehadiran Supergirl bukan hanya sebagai pelengkap Superman, tapi simbol bahwa DC Universe kini bergerak ke arah yang lebih luas dan berani. Dari seorang perempuan muda yang muncul dalam keadaan mabuk di depan sepupunya, hingga menjadi pahlawan luar angkasa yang mencari makna hidupnya di antara bintang-bintang. Inilah bukti bahwa James Gunn tahu bagaimana mengubah sesuatu yang kecil menjadi awal dari sebuah kisah yang besar. Why did you move the door? 6. The Authority. Setelah kemunculan Supergirl dan The Engineer dalam film Superman 2025, Gunn mulai memperlihatkan arah semesta DC barunya yang lebih luas. Salah satu bagian terpenting dari visi itu adalah kemunculan tim anti-hero yang berbeda dari para pahlawan idealis seperti Superman dan Justice League. Mereka adalah The Authority. The Authority berasal dari semesta komik Wildstorm yang kemudian diakuisisi oleh DC. Tim ini dikenal karena metode ekstrim mereka dalam menegakkan keadilan. Bagi mereka, jika dunia rusak, maka harus diperbaiki dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti melanggar hukum atau menentang pemerintah dunia. James Gunn telah menegaskan bahwa The Authority akan menjadi bagian dari Chapter 1 DCU, yaitu Gods and Monsters. Salah satu anggotanya, Angela Spica alias The Engineer, sudah resmi muncul di film Superman sebagai representasi awal tim tersebut. Kehadiran The Engineer menjadi bukti kuat bahwa The Authority bukan sekedar konsep di atas kertas, tetapi sudah mulai diintegrasikan ke dalam dunia utama DC. Meskipun sudah diumumkan sejak awal fase DCU, namun hingga kini film The Authority belum memiliki tanggal rilis resmi. Belum ada sutradara yang dikonfirmasi, dan naskahnya masih dalam tahap pengembangan. James Gunn sendiri menyebut bahwa penulisan ceritanya cukup sulit, karena menggabungkan karakter Wildstorm ke dalam DCU memerlukan keseimbangan dan harus hati-hati agar tidak merusak kontinuitas utama. Ia juga menegaskan bahwa proyek ini merupakan passion project baginya, namun sementara waktu masih ditempatkan di back burner. Artinya belum menjadi prioritas utama dibanding proyek DCU yang lain yang lebih siap diproduksi. The Authority berpotensi menjadi film dengan tema moral yang jauh lebih kompleks dibanding tim pahlawan lainnya. Mereka bukan pahlawan dengan nilai hitam putih, melainkan sosok dengan moral abu-abu yang siap melakukan tindakan kontroversial demi kebaikan yang mereka yakini. Kehadiran mereka membuka ruang bagi konflik ideologi antara kelompok idealis seperti Justice Gang dan para antihero pragmatis ini. Dalam konteks semesta DC yang baru, perbedaan perbandingan ini bisa menjadi fondasi cerita yang menggugah dan realistis. Meskipun masih dalam tahap awal pengembangan, namun arah yang dituju James Gunn jelas. Dia ingin memperluas dunia DC dengan karakter-karakter yang menantang persepsi tentang pahlawan dan penjahat. Jika proyek ini berhasil dieksekusi dengan baik, The Authority bisa menjadi titik balik yang memperlihatkan sisi gelap, manusiawi, dan moral yang lebih tajam di semesta DC yang baru. Oleh karena itu, James Gunn sangat berhati-hati dalam mengerjakan proyek ini. Jadi, sebagai fans diharapkan untuk bersabar dan tetap menunggu kabar resminya. Menurut kalian sendiri akan seperti apa nantinya The Authority yang akan dikembangkan oleh James Gunn? Apakah hasilnya akan hit atau flop seperti universe sebelah? Just tell me on the comment section down below. I can recover the rest. 7. Batman, The Brave and the Bold. Setelah DC Universe resmi dibangun ulang di bawah arahan James Gunn, banyak yang penasaran, kapan Batman akan muncul dalam DCU baru ini? Jawabannya datang lewat project The Brave and the Bold.
Film ini bukan sekedar kisah tentang The Dark Knight yang baru, tapi juga tentang hubungan seorang ayah dan anaknya. Karena untuk pertama kalinya dalam live action DC, kita akan melihat Batman bersama Damian Wayne, putra kandungnya yang juga berperan sebagai Robin. James Gunn menggambarkan film ini sebagai salah satu proyek paling emosional di DCU. Ia mengatakan bahwa The Brave and the Bold akan memperlihatkan sisi Bruce Wayne yang jarang terlihat. Bukan hanya sebagai simbol ketakutan bagi para penjahat di Gotham, tapi juga sebagai ayah yang harus menghadapi masa lalu dan anak yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Film ini akan disutradarai oleh Andy Muschietti, sutradara yang sebelumnya mengerjakan The Flash. Gunn juga terlibat langsung dalam pengembangan naskahnya, untuk memastikan kisahnya tetap berkarakter dan tidak hanya berisi aksi tanpa arah. Beberapa hal menarik lainnya, film ini tidak akan menggunakan Batman versi Robert Pattinson, karena versi Pattinson tetap berdiri sendiri di semesta terpisah, karya Matt Reeves. Sementara itu, Batman dalam DCU akan benar-benar baru dengan aktor dan gaya cerita yang juga baru. James Gunn bahkan mengatakan bahwa sebagian besar elemen dalam cerita ini masih berkembang, termasuk asal-usul Damian dan bagaimana ia akhirnya menjadi Robin. Tapi yang jelas, The Brave and the Bold akan menjadi film yang memperkenalkan Bat Family ke dalam DCU, sesuatu yang selama ini belum pernah benar-benar digarap di layar lebar. Film ini belum ada tanggal rilis resminya, tapi Gunn menegaskan bahwa proyek ini akan menjadi fondasi penting dalam membentuk arah DC Universe ke depannya. Ia ingin menunjukkan bahwa bahkan dalam dunia kelam Gotham, selalu ada ruang untuk hubungan, emosi, dan pertumbuhan karakter. Dan sekarang pertanyaannya, menurut kalian siapa yang paling cocok memerankan Batman dan Robin versi James Gunn? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena mungkin saja James Gunn lagi gabut, dia buka YouTube terus nemu video ini nongol di berandanya dia, terus dia tonton dan scroll kolom komentar, dan dia mikir, sepertinya menarik juga pendapat fanboy satu ini. Ya kali. You need. Seemed right to me. That's the problem. That's all that I can share with you for now. If you enjoyed this video, don't forget to like, comment, and subscribe. And yeah, share this video to your friends who love DC or James Gunn work, or maybe your family WhatsApp group, and even that random Telegram group for Musang trading. Who knows, maybe they need some new insight too. I'm Seven Narrations undur diri. See you on the next video. Bye. But if I lay down